Ibu Guru Hebat, saya Stefani Apriliana Nugroho dari SMA Regina Pacis Surakarta, calon guru penggerak Angkatan 11, akan memaparkan koneksi antar materi Modul 2.3, Coaching untuk Supervisi Akademik. Tujuan pembelajaran khusus. CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Saya mempelajari tentang pentingnya keterampilan coaching dalam supervisi akademik dan bagaimana coaching dapat memberdayakan guru untuk meningkatkan kompetensinya dengan cara menemukan kekuatan dan potensi yang guru miliki. Saya juga mendapatkan pengetahuan tentang perbedaan antara coaching, mentoring, konseling, fasilitasi, dan training, baik dari segi tujuan maupun hubungan. Saya mendapatkan materi kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Julian Treasure juga memperkenalkan mendengarkan dengan rasa. R, yaitu receive, perhatikan pembicara, terima semua ucapan dan dengarkan kata kunci. A, appreciate, beri sinyal Anda untuk mendengarkan. Oke, ya, atau mengangguk, ataupun dengan kontak mata. A, ask, ajukan pertanyaan untuk memperdalam. S, summarize, yaitu rangkuman yang Anda tangkap. Misalkan kita dapat menggunakan kata kunci atau menggunakan kata jadi. Materi yang saya peroleh yaitu tentang percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta. T, tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. I, identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini. Hubungkan fakta-fakta yang ada. R, rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi ataupun solusi. TA, tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Selain itu juga adanya 3 prinsip utama coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya juga memperoleh pembelajaran baru tentang siklus dalam supervisi klinis, pada umumnya meliputi 3 tahap. Pertama, praobservasi. Pertemuan praobservasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam mengembangkan kompetensi diri. Kedua, observasi. Aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. 3. Pasca observasi. Percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depan. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya merasakan semangat, antusias, dan sangat senang karena belajar materi yang baru. Materi ini sangat relevan dengan peran saya sebagai seorang pendidik. Namun, ada juga sedikit rasa cemas karena tanggung jawab sebagai seorang coach yang efektif membutuhkan keterampilan mendalam yang harus terus diasah, terkhusus dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Dalam proses belajar, saya telah melakukan proses coaching dengan baik,
yaitu dengan tetap memegang alur Tirta, memperhatikan prinsip coaching dan kompetensi inti coaching. Selain itu, saya juga telah mempraktikkan dengan baik saat menjadi coachee maupun menjadi observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Salah satu hal yang perlu saya perbaiki adalah keberanian untuk lebih sering mempraktikkan keterampilan coaching dalam interaksi sehari-hari dengan rekan kerja. Saya menyadari bahwa meskipun saya memahami teori coaching, saya masih perlu meningkatkan keterampilan dalam melakukan coaching, terkhusus dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena terkadang pertanyaan yang saya ajukan belum mendalam. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi coaching ini sangat relevan dengan pengembangan kompetensi saya sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan semakin matang secara emosional dan mampu memahami peran coaching dalam supervisi akademik, saya dapat lebih percaya diri dan efektif dalam membantu guru-guru lainnya untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sekolah. Hal ini juga mendorong kematangan diri saya dalam bidang kepemimpinan dan manajemen emosi, di mana saya harus bersikap lebih empatik dan mendukung rekan kerja dalam setiap interaksi. Analisis untuk implementasi. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana cara terbaik mengintegrasikan coaching ke dalam supervisi rutin, terutama ketika ada keterbatasan waktu dan sumber daya di sekolah? Yaitu cara terbaiknya adalah mengintegrasikan coaching ke dalam supervisi rutin di sekolah. Dengan keterbatasan waktu dan sumber daya adalah melakukan sesi coaching singkat yang berfokus pada aspek tertentu dari pengajaran. Coaching juga bisa diintegrasikan ke dalam interaksi harian seperti rapat ataupun diskusi informal, sehingga tidak memerlukan sesi formal yang terpisah. Selain itu, memprioritaskan area pengembangan yang paling mendesak akan membantu menjaga efisiensi waktu. Penggunaan teknologi seperti Zoom atau Google Meet membantu melakukan coaching secara fleksibel tanpa harus bertemu secara langsung, sehingga dapat menghemat waktu. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight yang baru. Dari materi yang saya pelajari, saya mulai menyadari bahwa coaching bukan hanya memberikan arahan, tetapi juga mendorong guru untuk menemukan solusi mereka sendiri. Saya mendapatkan wawasan baru bahwa proses ini tidak hanya meningkatkan kompetensi guru, tetapi juga membantu membangun hubungan yang lebih kuat antar rekan guru. Coaching juga bisa menjadi alat untuk meningkatkan motivasi intrinsik guru, karena guru merasa lebih bertanggung jawab atas perkembangan diri mereka sendiri. Hal ini mengubah cara pandang saya tentang supervisi dari sesuatu yang evaluatif menjadi sebuah perjalanan yang kolaboratif. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CKB, baik tingkat sekolah maupun daerah. Di sekolah tempat saya bekerja, tantangan yang saya hadapi adalah keterbatasan waktu dan sumber daya untuk menerapkan coaching secara efektif dalam supervisi akademik. Selain itu, ada beberapa guru yang masih terbiasa dengan supervisi tradisional yang bersifat satu arah, di mana mereka cenderung menunggu arahan dan instruksi daripada mengambil inisiatif sendiri.
memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi terhadap tantangan adalah mulai menerapkan coaching pada beberapa guru yang lebih terbuka terhadap pendekatan baru dan secara perlahan memperluas penerapannya ke guru lainnya. Hal ini memungkinkan adanya adaptasi yang lebih mudah bagi guru yang mungkin belum siap. Selain itu, juga melakukan pengaturan waktu supervisi yang lebih fleksibel. Membuat keterhubungan indikator. Pengalaman masa lalu. Pengalaman saya sebelumnya, supervisi akademik seringkali bersifat evaluatif dan satu arah. Guru biasanya merasa diawasi dan dinilai tanpa adanya kolaborasi yang mendalam. Selain itu, kegiatan supervisi akademik adalah hal yang menegangkan, berbeda dengan prinsip coaching tentang kemitraan. Kegiatan supervisi juga tidak diawali dengan pra-observasi dan pasca observasi. Penerapan di masa mendatang. Di masa yang akan datang, saya akan menerapkan coaching kolaboratif yang fokus pada pengembangan guru, bukan hanya evaluatif dan hasil akhirnya penilaian. Saya akan membangun kepercayaan, memberikan umpan balik konstruktif, dan melibatkan guru secara aktif dalam refleksi diri, sehingga guru dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, menemukan kekuatan yang dimiliki, dan dapat lebih memberdayakan guru. Saya juga akan menerapkan supervisi akademik menjadi proses berkelanjutan dengan pertemuan rutin. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dari modul 2.1, saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi yang relevan dengan coaching karena keduanya fokus pada menyesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan individu. Praktik baik ini akan saya gunakan dalam coaching untuk lebih memahami kebutuhan spesifik guru, sehingga strategi coaching yang diterapkan benar-benar relevan dan efektif. Dari modul 2.2, saya belajar tentang pembelajaran sosial emosional atau PSE, dengan tujuan utamanya adalah untuk membantu siswa mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka, serta membangun keterampilan sosial yang positif. Coaching dengan fokusnya pada pengembangan dan memberdayakan diri, sehingga melalui coaching, guru bisa didorong untuk lebih peka terhadap kebutuhan emosional siswa dan membantu mereka menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung perkembangan sosial dan emosional. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Saya pernah membaca artikel tentang menjadi pemimpin berpengaruh dengan gaya kepemimpinan coaching. Dalam artikel tersebut tertulis, gaya kepemimpinan coaching adalah pendekatan yang menekankan pada pengembangan individu dalam tim. Seorang pemimpin dengan gaya ini tidak hanya berfungsi sebagai pemberi instruksi, tetapi juga menjadi mentor dan fasilitator yang membantu setiap anggota tim mencapai potensi terbaik mereka. Melalui dukungan, bimbingan, dan umpan balik konstruktif, pemimpin ini membuka jalan bagi anggota tim untuk tumbuh dan berkembang. Artikel ini dapat dibaca pada link yang telah tertera. Demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi coaching untuk supervisi akademik. Semoga kita senantiasa menjadi pendidik yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Salam
dan bahagia.